Halo teman semua, begitu dalam ada jahat ya. Hari ini kita mau beribadah bersama-sama lagi nih. Jangan lupa pakai pakaian yang rapi ya. Alkitabnya jangan lupa disiapkan juga. Selamat ibadah, jangan sambil makan, apalagi sambil tiduran dan bermain. Selamat beribadah semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Halo anak-anak semua, Shalom. Baik itu untuk anak-anak yang ada di rumah ataupun yang ikut ibadah hari ini lewat Google Meet. Selamat pagi. Wah, bagaimana kabarnya? Masih ada sukacita? Masih? Kalau masih ada sukacita, sekarang semuanya boleh bangkit berdiri, dada-dada dulu ke kamera. Buat yang di Google Meet, dada-dada dulu ke lause-lausenya, ke temen-temennya. Ya, puji Tuhan. Kita hari ini masih bisa beribadah lagi. Semuanya adalah karena kasih Tuhan. Kalau kita bisa berkumpul, bisa bernyanyi, bisa belajar firman Tuhan hari ini. Sekarang supaya kita lebih bersemangat lagi, lebih bersukacita lagi untuk memuji Tuhan, Lause mau ajak anak-anak semua menyanyikan sebuah pujian. Jesus in me, I have peace. Jesus in me, I have joy. Sambil berdiri ya, kita tepuk tangan dengan penuh sukacita. Jesus in me, I have peace. Jesus in me, I've got joy. Jesus in me, lots of love. I'm so happy that Jesus in me. Jesus in me, I've got peace. Jesus in me, I've got joy. Jesus in me, lots of love. I'm so happy that Jesus in me. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. You love me more than this world. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. You love me more than anything. Kita mau nyanyi lagu ini sekali lagi dengan lebih sukacita. Tetap bangkit berdiri ya. Jesus in me, I've got peace, joy, and lots of love. Jesus in me, I've got peace. Jesus in me, I've got joy. Jesus in me, lots of love. I'm so happy that Jesus in me. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. You love me more than this world. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. You love me more than anything. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. You love me more than this world. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. You love me more than anything. Anak-anak boleh duduk. Sekarang kita mau sama-sama berdoa yuk. Hold your hands, close your eyes, let's pray. Tuhan Yesus,
kami bersyukur dan kami sangat bersukacita karena kami memiliki Tuhan Yesus di dalam hati kami. Sekarang kami siap untuk memulai ibadah kami. Tolong kami Tuhan supaya kami bisa mengikuti ibadah hari ini dengan hati yang sungguh-sungguh. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, sekarang kita mau sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan bersama dengan Christine Lausche. Kita akan belajar bagaimana sih cara melayani Allah. Yuk, sambil kita persiapkan hati kita mau nyanyikan satu pujian. Mungkin bagi beberapa anak-anak pujian ini masih baru ya. Kita belajar sama-sama pujian ini. Bahasa Cinta. Kiranya Tuhan mengajarkan kita bahasa kasih-Nya supaya kita bisa
bisa melayani Dia dengan benar. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, tapi tanpa kasih cinta, hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Kita nyanyikan sekali lagi ya. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, tapi tanpa kasih cinta, hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Halo anak-anak semua, Shalom. Senang sekali Lose Christine boleh bertemu lagi dengan anak-anak semua. Sekarang waktunya kita belajar firman Tuhan. Semua udah siapkan Alkitabnya? Yuk, sebelumnya kita minta pertolongan Tuhan supaya kita dapat mengerti firman-Nya. Mari anak-anak, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan tolong kami supaya kami dapat mengerti firman-Mu dan melakukannya. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Anak-anak, siapa anak-anak di sini yang sudah punya cita-cita? Besok besar mau jadi apa? Siapa di sini yang besok mau jadi dokter? Yang bisa mengobati orang sakit? Atau yang mau jadi insinyur? Wah, siapa yang mau bangun gedung yang tinggi? Atau siapa yang mau setir pesawat? Jadi pilot atau bahkan jadi astronot? Terbang ke bulan. Wah, seru ya. Atau siapa di sini yang suka masak-masak? Iya. Siapa yang mau jadi master chef? Seru ya, jadi master chef. Nah, banyak pekerjaan-pekerjaan besar yang bisa kita lakukan kalau kita udah besar nanti. Pekerjaan yang dilakukan setiap orang yang memiliki keahlian khusus itu yang dinamakan profesi. Nah, kalau ini profesinya apa? Betul, dokter. Apa kalian bisa melakukan pekerjaan dokter? Nggak bisa ya, karena seorang dokter harus sekolah secara khusus untuk mendapat pengetahuan tentang bagaimana menolong orang sakit. Nah, kita nggak bisa sembarangan jadi dokter. Kita harus sekolah, kita harus dilatih secara khusus. Kalau kalian mau jadi dokter, kalian bisa tanya nih sama Lose Magda.
Dia adalah seorang dokter. Udah kenal lo sama dia? Dia mamanya Joanne dan Sean. Ya. Nah, ini profesi apa ini? Ada yang tahu? Ya, betul. Fireman atau petugas pemadam kebakaran. Apa ya yang pemadam kebakaran kerjakan? Mereka memadamkan api, menyelamatkan orang-orang dari kebakaran. Apa kamu dapat mengerjakan pekerjaan pemadam kebakaran? Ngeri ya. Nggak bisa ya, karena pemadam kebakaran itu dilatih secara khusus untuk memadamkan api dan menolong orang-orang yang sedang dalam bahaya. Ia tahu apa yang harus dilakukan untuk menolong orang-orang yang sedang bahaya di tengah api yang menyala. Dia dapat melakukannya dengan baik. Nah, masih banyak lagi profesi atau pekerjaan yang dilakukan dengan keahlian khusus. Di Alkitab ada juga orang-orang yang dipilih untuk melakukan pekerjaan khusus. Namanya diaken. Siapa yang tahu diaken itu apa? Pekerjaannya apa ya? Diaken adalah seorang yang melayani sebagai penolong di gereja. Sebuah pekerjaan yang mulia dan memiliki peran yang penting. Jadi, pekerjaan diaken adalah menolong orang. Nah, mengapa di gereja perlu adanya pekerjaan diaken? Jadi, awal mulanya gini anak-anak. Kalau kalian ingat cerita minggu-minggu yang lalu, setelah peristiwa Pentakosta atau turunnya Roh Kudus, murid-murid Tuhan Yesus memberitakan Injil dengan sangat bersemangat dan penuh keberanian. Mereka juga banyak membuat mujizat. Mujizat ya, ada yang lumpuh disembuhkan, buta, matanya bisa melihat. Nah, sehingga saat itu banyak sekali orang yang mau percaya kepada Tuhan Yesus. Karena itu, murid-murid Tuhan Yesus sibuk untuk memberitakan firman. Nah, karena mereka sibuk, banyak jemaat yang kurang diperhatikan. Salah satunya yang butuh diperhatikan, yang butuh ditolong adalah para janda. Janda itu apa sih anak-anak? Ada yang tahu? Janda itu adalah ibu-ibu atau wanita yang sudah tidak bersuami. Mungkin suaminya sudah meninggal atau dia sudah tua. Janda-janda itu butuh pertolongan karena mereka miskin dan mereka tidak punya penghasilan atau tidak punya uang. Tuhan Yesus sayang kepada jemaatnya. Karena itu dia memilih yang namanya diaken untuk melakukan pekerjaan khusus, yaitu melayani dan menolong orang-orang yang butuh pertolongan. Sebuah pekerjaan yang mulia ya anak-anak. Nah, kisah ini diceritakan di Alkitab, di Kisah Para Rasul 6 ayat 1-7. Pada waktu itu, jumlah jemaat di gereja bertambah banyak. Petrus dan Yohanes dan murid-murid Yesus yang lain sibuk melayani Allah dalam mengajarkan firman Allah. Tapi
mereka tidak merasa puas karena banyak janda-janda dari golongan tertentu yang diabaikan. Padahal mereka butuh pertolongan, mereka membutuhkan makan. Dan gereja wajib memelihara janda-janda tersebut. Petrus dan Yohanes memanggil seluruh jemaat untuk berkumpul bersama. Katanya, kami sibuk mengajarkan firman Allah, tapi lupa untuk memberi perhatian kepada jemaat. Karena itu, pilihlah 7 orang di antara kalian yang terkenal baik, yang penuh roh dan hikmat, untuk melayani para janda dan jemaat, agar kami dapat tetap fokus dalam doa dan pelayanan firman. Usul itu diterima baik oleh semua jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus. Lalu ke-7 orang itu berdiri di hadapan Petrus dan Yohanes dan para pemimpin gereja lainnya, dan kemudian rasul-rasul berdoa dan menumpangkan tangan atas mereka. Pekerjaan khusus ini diserahkan kepada para diaken untuk memberi perhatian kepada jemaat, melayani orang miskin, mengunjungi orang sakit, dan sebagainya. Nah, firman Tuhan makin tersebar dan semakin banyak orang yang percaya. Seperti firman Tuhan hari ini, gereja kita, Gereja Kristen Kalam Kudus Surakarta, juga mau memperhatikan kebutuhan jemaatnya. Karena itu, gereja kita juga melakukan banyak kegiatan sosial untuk menolong jemaatnya. Misalnya, memberikan sembako kepada jemaat yang membutuhkan. Atau gereja juga mengadakan bakti sosial dengan berbagi sembako. Sembako itu apa aja? Misalnya beras, gula, teh, minyak, dan sebagainya. Untuk dibagikan kepada siapa? Kepada warga sekitar gereja. Supaya mereka juga mendapat berkat melalui adanya Gereja Kristen Kalam Kudus di tengah-tengah masyarakat. Nah, karena pandemi ini, gereja tidak bisa mengadakan bakti sosial. Tapi gereja nggak diam aja anak-anak. Gara-gara virus COVID, beberapa waktu yang lalu banyak juga jemaat yang terkena COVID. Mereka membutuhkan vitamin, obat-obatan. Maka gereja mengirimkan vitamin, obat, masker, hand sanitizer bagi mereka yang membutuhkan. Bahkan gereja juga membuka konsultasi gratis atau halo dokter dengan dokter-dokter yang ada di gereja kita. Salah satunya Dokter Magda lagi nih. Terima kasih ya dokter ya. Nah, anak-anak, kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah menerima berkat Tuhan, Lose mau mengajak kalian untuk belajar melayani dengan berbagai cara. Salah satunya dengan menolong orang. Dengan cara memberi kepada sesama yang membutuhkan. Coba mulai sekarang kalian lihat sekitar kita.
Adakah teman kita, atau saudara kita, atau tetangga di sekitar rumah kita, atau mbak kita, bapak sopir, atau mungkin tukang sampah, tukang parkir, atau siapapun yang kita lihat hidupnya berkekurangan. Alangkah baiknya kalau kita mau berbagi kepada mereka. Caranya gimana ya? Caranya, misal kita mau bagikan makanan. Nah, kebetulan nih di rumah kita ada banyak makanan berlimpah. Nah, kita bagikan ke tetangga kita. Istilahnya kita mau bagi-bagi berkat. Nah, atau kita mau berbagi pakaian atau sepatu. Nah, gara-gara pandemi nih, mungkin ada banyak baju kita atau sepatu kita yang sudah nggak cukup lagi, udah sempit. Nah, karena kita apa? Udah tambah tinggi, tambah besar, banyak baju, sepatu yang masih bagus-bagus sudah nggak cukup lagi. Mungkin besok Lause kalau lihat kalian juga, wah kaget ya, udah besar. Nah, kita bisa minta tolong untuk mama menyimpan ke dalam plastik, kita rapikan, terus kemudian kita pikirkan dengan siapa kita bisa berbagi kepada orang-orang atau mereka yang membutuhkan. Lause punya cerita dari seorang murid sekolah minggunya Lause yang dulu nih. Anak ini punya hati yang baik dan peka kepada sesamanya. Anak ini bersahabat dengan seorang teman yang kebetulan anak seorang janda. Suatu hari temannya ini ulang tahun. Dia lihat temannya itu tasnya udah jelek, udah butut ya. Maka dia rela mengeluarkan hampir semua uang tabungannya untuk kemudian ajak mamahnya ke toko untuk beli tas baru untuk hadiah ulang tahun buat temannya ini. Muridnya Lause ini juga bukan orang yang kaya raya, tapi dia memiliki hati yang peduli kepada teman-temannya, kepada sesamanya. Nah, mulai hari ini coba kalian pikir, siapa ya yang butuh pertolongan? Dengan siapa aku bisa melayani dan membagikan berkat? Kalian akan sangat gembira dan bersuka cita ketika pertolongan kalian menjadikan teman-teman kita itu bisa tersenyum bahagia. Dan tentu saja yang juga akan tersenyum bahagia adalah Tuhan Yesus. Ya, sekarang kita mau menghafalkan ayat hafalan. Kita buka Alkitabnya yuk anak-anak. Tangan Alkitabnya mana? Nah, semua udah siap ya? Ayat hafalan hari ini diambil dari 1 Petrus 4 ayat 10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang. Sekali lagi ya. Buka Alkitabnya. Ya, semua siap? 1 Petrus 4 ayat 10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang. Nah, mulai hari ini
kita mau belajar untuk melayani dengan menolong sesama kita yang membutuhkan. Kita mau jadi berkat bagi banyak orang. Mau ya anak-anak? Ya, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan sudah memberkati kami. Hari ini kami mau belajar berbagi. Kami mau belajar menolong orang-orang yang membutuhkan. Tuhan ingatkan kami, sentuh hati kami supaya kami memiliki belas kasihan dan mau menolong, berbagi kepada sesama kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua anak Tuhan katakan amin. Yuk sekarang kita mau persiapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan kita. Hari ini kita sudah belajar dari kebenaran firman Tuhan bahwa salah satu cara melayani Allah adalah dengan menolong orang lain. Dan Tuhan Yesus mau kita tidak pernah lelah melayani Dia. Kita persiapkan persembahan kita sambil kita nyanyikan pujian Jangan Lelah. Yuk anak-anak boleh bangkit berdiri. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ingat ya anak-anak, sampai kapanpun kita harus setia melayani Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan kami berterima kasih untuk berkat Tuhan yang selalu Tuhan berikan kepada kami. Hari ini sebagai bentuk ucapan syukur kami mau membawa persembahan kami. Kiranya Tuhan berkenan menerima persembahan ini. Kami juga berterima kasih karena kami sudah dipimpin boleh mengikuti ibadah hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus
Kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Masih dengan tetap bangkit berdiri, murid Kristus mengasihi Tuhan, melakukan firman. Yes, sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.